maklum. Jadi nanti saya akan sedikit sharing, minta maaf nanti kalau istilahnya masih apa ya penuh dengan kekurangan karena masih belum ada. Jadi teman-teman yang terkasih, tadi sedikit pas tadi ada Raya. Maaf Bang Ikhlas, suaranya putus-putus. Suaranya nggak ada. Iya, suaranya putus-putus. Ada, tidak lagi. Ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Handsetnya kali yang bermasalah Bang Iqbal. Iya, handsetnya bermasalah. Oke, gimana? Halo, halo, halo. Ya, baru jelas. Soalnya di sini hujan, Bang, deras sekali. Ya, suaranya keras ini lebih lebih apa namanya itu lebih segar lah suaranya. Oh, amazing. Amazing. Bagaimana? Sudah jelas kan suaranya? Sangat sangat jelas. Semoga tidak ada hujan. Udah lari dia sebentar. Oke, terima kasih. Ada sedikit firman Tuhan, sedikit. Ada satu tadi firman Tuhan yang sangat memberkati, bahkan kadang saya mengintrospeksi diri ketika saya bandingkan kehidupan saya sehari-hari itu yang dari Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Mazmur 25 ayatnya yang ke-10, dia berkata di situ, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ini ayat sangat memberkati kita semua tentunya. Di mana ayat ini menunjukkan bagi kita bahwa segala jalan Tuhan itu adalah penuh dengan kasih. Tentunya kita sadari bahwa bagaimana yang dinamakan dengan kasih itu. Tentunya kasih itu yaitu tentunya memberi kita pertolongan, perlindungan, dan artinya Allah selalu beserta dengan kita. Tapi ada satu hal yang istilahnya ketika tadi saya merenungkan firman ini, saya sedikit merenung sejenak di tempat kursi. Ada apa ya dengan manusia sekarang? Tuhan sudah menunjukkan jalan yang terbaik bagi manusia, tapi kenapa banyak manusia tidak berpegang pada janji Tuhan, tidak mau berjalan pada jalannya Tuhan. Manusia lebih memilih jalannya sendiri, memilih pada pengertiannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal di situ dia katakan jalan Tuhan itu penuh dengan kasih, setia, dan kebenaran. Tapi seringkali manusia tidak mau berjalan pada jalannya Tuhan. Karena kenapa? Manusia hanya mau yang enak-enaknya saja. Tidak mau mempersulit diri sendiri. Tidak mau susah. Maunya istilahnya yang dia mau itu harus. Tidak mau harus dia tidak mau kalau jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi makanya kadang-kadang banyak sekarang manusia itu melupakan Tuhan, lebih mengarahkan pikirannya, pandangannya kepada kekuatan sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih, dengan ayat ini tadi, ini tadi ketika saya renungkan, ini sering terjadi di dalam pribadi saya mungkin. Memang saya sekolah teologi, tapi kadang-kadang istilahnya sudah sekolah teologi, tapi tidak sepenuhnya dikatakan istilahnya sudah hidup di dalam kebenaran Allah. Karena saya sadari saya manusia yang istilahnya tidak sempurna gitu. Pasti banyak
kelemahan, kekurangannya. Jadi dengan firman Tuhan ini tadi ketika saya merenungkan, bahkan tadi ketika Pak Pendeta khotbah, istilahnya membuat saya istilahnya lebih dekat dengan Tuhan. Artinya ternyata ketika kita bersandar pada jalan Tuhan, ketika kita bersandar pada firman Allah, dan di situ Allah akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Di situ dia katakan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Artinya jika orang itu berpegang pada jalan Allah, jika manusia berjalan pada jalannya Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya, janji-janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin kesaksian dari saya. Mohon maaf ya, masih belum sempurna gitu. Karena jujur saat tadi kita bilang bahwa masih belum ada persiapan. Oke, baik. Terima kasih Bang Ikhlas. Pada malam hari ini kita belajar ya, segala jalan Tuhan. Dalam Mazmur 25:10 dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Tadi ada pertanyaan satu yang disampaikan oleh saudara kita tadi, dikatakan bahwa mengapa manusia tidak berpegang pada janji Tuhan. Itu pertanyaan pada malam hari ini. Menurut teman-teman, ya ini diskusi. Menurut teman-teman, mengapa sih, atau kita lah gitu ya, jangan kita ambil kalau kita relevan begitu. Menurut teman-teman, mengapa sih manusia itu ya susah atau tidak berpegang pada janji Tuhan? Menurut Kak Erna, mengapa? Ya, ini tadi kan belum ada jawabannya dari Bang Tas. Nah, mengapa? Apa? Sorry, saya pikir udah di mute. Oke. Dari saya ya, menurut saya secara pribadi, ya ini saya sudah pernah mengalami hal demikian. Ya, jadi kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Karena ya tidak memiliki kesabaran. Nah, itu yang utama. Nah, contohnya begini. Kalau contohnya kita mau keinginan kita, contoh saya pengen dan harus. Nah, itu tadi kan sesuatu juga yang harus dipetik. Ya, harus uh, punya usaha, contohnya seperti begitu. Nah, tetapi kadang kan kalau bukan kadang, tapi pasti nyata itu bahwasanya ketika kita meminta itu tidak harusnya pada saat kita meminta itu sudah ada begitu. Bahkan belum tentu bisa terjawab setiap doa-doa atau permintaan itu ke Tuhan dalam 1 tahun, belum tentu. Nah, itulah kenapa bisa kita kadang ya saya sendiri bahwasanya tidak mengikuti jalannya Tuhan. Yang satu, tidak memiliki hati yang sabar, tidak seutuhnya percaya ke Tuhan, tidak seutuhnya yakin ke Tuhan bahwasanya cara Tuhan itu ya kan cara Tuhan sendiri. Nah, sesuai ada juga firman Tuhan mengatakan bahwasanya rancangan-rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, demikian. Jadi kita masih hidup di dalam kemanusiaan kita sendiri. Nah, makanya bisa terjadi hal yang demikian kalau secara pribadi saya ya. Dan itu yang utama yang mungkin tidak memiliki kesabaran. Kalau yang lain masih banyak. Mungkin ada juga dari uh, efek dari teman atau keluarga atau bahkan uh, penglihatan kita. Mungkin ini dia tidak uh, dia tidak mendapatkan juga apa yang dia minta. Kan kita kalau contohnya berteman, pasti kan sharing, pasti kan berbagi. Nah, begitu. Ada yang baik, ada juga yang tidak. Nah, itu menurut saya sih, begitu secara singkatnya saja ya. Maksudnya kita tidak memiliki
hati yang sabar dan tidak memiliki keyakinan seutuhnya ke Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik Kak Erna. Sudah ada jawabannya Bang Gracia. Yang pertama tadi adalah tidak memiliki hati yang sabar. Yang kedua, tidak percaya sepenuhnya pada janji Tuhan. Nah, ini baru dua ini. Siapa tahu ada lagi dari teman-teman. Ya, kalau menurut Bang Benyamin Telembanua, mengapa kita atau manusia susah sekali berpegang pada janji Tuhan? Menurut Bang Benyamin ini, selain dari kesabaran, selain dari penuh Ya, ya. percaya kepada Tuhan. Ya, silakan. Suara saya kedengaran jelas ya, Bang? Sangat jelas. Ya, dari Mazmur berapa tadi? Mohon maaf, izin bukan apa namanya lebih tahu dari kita ya. Kita sharing ya. Mazmur 10. Ya. Mazmur berapa, Bang? 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Jadi manusia tidak bisa berpegang pada janji itu faktor unsur ya kalau tanggapan saya. Unsur karena ya itu kita yakini dulu ketidakpercayaan. Dan keduanya ya karena memang sudah dirasuki oleh iblis. Nah, ya kita tahu bahwasanya ya Bapak segala pendusta itu ya kan tidak berpegang pada janji. Berarti ini maksudnya apa namanya lalai dalam janjinya, Pak. Artinya tidak menepati janji ya. Artinya atau bisa diidentikan dengan pembohong kan begitu, penipu. Ya Bapak segala pendusta adalah iblis itu. Ya bagaimana iblis itu? Kalau kita gali lagi lebih dalam, kenapa iblis itu apa namanya menipu manusia, menipu Adam dan Hawa ya di Taman Eden kan awalnya manusia itu bisa ditipu dan dirasuki oleh kepintaran iblis itu ya karena sebenarnya pada dasarnya iblis itu memang menyaingi Tuhan ya faktor ya unsur dasarnya iblis itu menyaingi Tuhan ketika iblis itu dibuang dari surga dibuang ke bumi karena dia menyaingi Tuhan kan begitu ya. Artinya ketika ia menyaingi Tuhan dan ia ingin mencari nama sendiri sehingga ya karena dia punya niat lain ya jadi akhirnya dia tidak mengandalkan Tuhan lagi artinya dia sombong ya atau dosa kesombongan ya. Akhirnya dibuang ke bumi dan itu menjadi bapa segala pendusta itu ya ya jangan kita apa namanya ya heran lagi mengapa manusia sekarang ini masih saja bisa berbohong karena iblis itu belum bisa ditiadakan secara kekal ya karena begitu besarnya kasih Tuhan itu kasih Allah itu ya yang mengadakan segala sesuatu pada mulanya baik ya dan dia tidak juga apa namanya dia selalu menjaga kekudusannya misalnya ya dalam kasihnya ya kalau misalnya dia tiadakan iblis itu bapak segala pembohong itu bapak segala pendusta itu ya berarti ya bisa juga tidak apa namanya dia bisa tergeser dari kekudusannya jadi sepertinya ini agak mendalam lagi nih masuk ke iblis lagi ya mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lain sampai situ dulu. Terima kasih. Terima kasih Bang Benyamin ya karena iblis lah ya karena kita biarkan iblis masuk dalam hidup kita menguasai hidup kita menguasai hati kita akhirnya tidak percaya pada janji Tuhan dan banyak pun manusia-manusia meskipun itu orang Kristen pergi ke dukun ya pergi ke situ karena kenapa tidak percaya pada janji Tuhan. Oke sudah ada 4 ya sudah ada 3 ya sebetulnya ada lagi dari teman-teman 2 orang lagi Kak kalau menurut Kak Rosma mengapa sih kita atau manusia itu susah berpegang ya pada janji Tuhan? Ya, silakan Kak Rosma. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengaran Kak? Ya kedengaran. Eh, Kalau menurut saya, kenapa seringkali manusia itu susah berpegang kepada janji Allah? Karena secara manusia itu, saya pun secara pribadi, karena
kita sebagai manusia itu sudah didahului dengan namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak terlepas dari kita sebagai manusia. Kita sudah menaruh statement atau menaruh menyimpan baik dalam diri kita bahwa apa yang saya lakukan ini duluan kita sudah duluan khawatir tanpa adanya percaya diri kepada diri sendiri bahwa kalau saya lakukan ini saya akan berhasil dan Tuhan akan bersama-sama dengan saya. Tapi secara manusia ketika kita mau melakukan sesuatu atau kita mau mengusahakan sesuatu atau merencanakan sesuatu, kadangkala kekhawatiran itu yang lebih mendahului kita sehingga kita lupa akan janji Tuhan itu. Kita lupa akan bahwa Tuhan itu akan senantiasa bersama-sama dengan kita dan Tuhan itu punya rancangan yang terbaik untuk kita. Yang penting kita usahakan. Ya, kalau menurut saya itu satu saja Kak, kekhawatiran. Oke, terima kasih Kak Rosma. Sudah ada 4 jawabannya ya. Kekhawatiran keempat. Oke, yang terakhir Bang Arianus Tafnae. Mengapa kita atau manusia susah sekali berpegang pada janji Tuhan? Ya, silakan Bang Arianus diberikan kesempatan. Gimana tadi Bang pertanyaannya? Ya, mengapa kita atau manusia itu susah berpegang atau tidak berpegang pada janji Tuhan? Ya, kalau dari saya secara pribadi saya juga mengakui bahwa saya memang tidak sepenuhnya berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan salah satunya dengan kesabaran seperti buah-buah roh, dan itu semua tidak semua saya lakukan gitu ya. Dan kenapa susah dan sulit untuk berpegang taat kepada firman Tuhan? Salah satunya karena ada pemikiran begini, udahlah kan nanti ada waktu lagi untuk bisa memperbaiki lagi, untuk bisa apa namanya, untuk bisa berkomitmen lagi, kan ada nanti momen-momen lain nanti untuk bisa berhadapan dengan Allah, untuk mendengarkan Tuhan, atau dengan waktu-waktu yang tertentu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, masih hidup dalam keinginan, ya, keinginan hawa nafsu dan kedagingan atau hal-hal yang duniawi. Itu saja sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bang Arianus. Ya, tadi mengapa sih kita atau manusia itu susah berpegang pada janji Tuhan? Yang pertama tadi yaitu kesabaran. Yang kedua, tidak berpegang pada janji Tuhan, tidak percaya sepenuhnya pada janji Tuhan. Yang ketiga yaitu karena menguasai iblis, mengizinkan iblis masuk dalam diri kita sehingga kita ke paranormal, ke dukun. Dan keempat adalah kekhawatiran, dan kelima adalah tidak peduli. Ya, masih ada nanti waktu lain, ada nanti waktu. Dan keenam adalah karena keinginan atau kedagingan. Kalau dari saya, mengapa saya juga sebagai calon hamba Tuhan atau hamba Tuhan, susah juga berpegang pada janji Tuhan. Ya, susah. Kadangkala, kenapa belum dijawab, saya maunya ini, tapi Tuhan mau kita harus sabar. Kalau saya adalah karena Tuhan itu tidak kelihatan. Ya, karena kenapa manusia itu lebih percaya apa yang dilihatnya daripada yang kelihatan. Ya, dimana bahwa kalau kita lagi berdoa atau lagi misalnya sesuatu kepada Tuhan, kita bisa salahkan Tuhan. Di mana Tuhan? Mana. Tapi kalau orang yang kita lihat, ya pasti kita percaya sepenuhnya karena dia ada. Karena kadang-kadang sekarang kan banyak itu orang Kristen itu kan yang sering mengapa di mana itu Tuhan berada.
bahwa kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah roh, tidak kelihatan. Ya. Jadi dari saya adalah mengapa itu kita atau manusia susah berpegang pada janji Tuhan, karena Tuhan tidak kelihatan. Mereka hanya percaya yang kelihatan saja, atau seorang pemimpin, atau seorang gembala, atau seorang presiden nggak bisa begitu. Mereka itu percaya pada janji itu daripada janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Membawa kepada kebinasaan. Memang nyaman, enak, tapi membawa pada kebinasaan. Tapi kalau manusia pasti ada syaratnya. Harus ini, baru saya ini, baru saya ini. Tapi kalau tidak ya, saya tidak kabulkan. Kalau Tuhan kan tidak ada syaratnya. Tidak ada sama syarat, tidak ada semua gratis. Tapi kalau manusia ini pasti ada syarat. Harus ini, harus ini. Jadi pada malam hari ini sharing kita pada malam hari ini bahwa kita diingatkan bahwa kita diajak ya firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 10 bahwa kita harus sebagai anak muda harus berpegang pada janji Tuhan dan peringatannya. Ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Kita harus sabar menunggu. Jangan kekhawatiran itu menguasai diri kita. Jangan. Dan percaya sepenuhnya pada janji Tuhan. Karena kenapa? Mungkin saat ini Tuhan belum jawab doa kita. Tetapi kalau Tuhan jawab doa kita, pernah nggak saudara Tuhan jawab doa kalian? Pernah toh? Pernah juga Tuhan jawab doa saya. Sampai saya tidak bisa berkata-kata selain kata terima kasih. Terharu. Gitu. Terharu. Pernah saya berdoa, Tuhan saya mau ngomong begini, tapi Tuhan jawab. Apa yang terjadi? Tidak bisa berkata-kata selain kata ucapan terima kasih Tuhan. Sampai terharunya, sampai nangisnya, Tuhan jawab doa kita di waktu yang tepat, di waktu yang indah. Ya, ada itu 3, tunggu, ya, dan tidak kalau itu masalah. Ya, itulah yang kita sharingkan pada malam hari ini. Ada tadi lagi yang mau share tentang kedua lah ya. Sekali lagi kita sharing masih ada waktu kita. Itu tentang dari Bang Benyamin tadi ya. Tentang kepemimpinan. Ya, tentang kepemimpinan. Ya, saudara, memang menjadi pemimpin itu ya harus punya yang namanya kesabaran ya. Kalau kita lihat saat ini, kita bahas aja lah seperti Bapak Prabowo ketika debat keberapa terakhir kalau nggak salah ya, atau bukan debat ketiga ketika paslon 01 dan paslon 03 saling merendahkan dia, ada yang kasih nilai 5 dari 10, ada 11 dari 100. Ya, Prabowo membalas tidak. Dia hanya menunduk saja dan dia menangis. Dan setelah saya tahu beritanya bahwa itu Pak Anies jadi gubernur Jakarta itu dibantu oleh Bapak Prabowo dengan uang Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi? Pak Anies mengkhianati Bapak Prabowo. Ya, seorang pemimpin itu harus punya namanya kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, para pemimpin akan kacau. Seperti dulu-dulunya itu waktu saya memimpin NG sampai saat ini. Jadi grup itu harus punya kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran akan kacau. Harus punya kesabaran akan kacau. Di grup padahal tidak penting sekali sebenarnya. Tapi dibahas hanya satu masalah ini semuanya. Harus sabar. Kita harus redakan emosi kita dulu. Karena kenapa kalau kita itu seorang pemimpin, kalau ada masalah di grup, kalau kita lagi bicara, kita lagi emosi, kadang-kadang kita mengatakan bahwa apa yang kita katakan itu sudah benar. Padahal kalau sudah ada emosi kita, saudara, kita menyesal. Kenapa saya bilang begini ya? Nah, pernah mengalami begitu tuh? Kenapa saya bilang begini ya? Kenapa saya bilang begini? Menyesal terjadinya tuh. Jadi sama juga dengan di sini. Saya di sini dipercayakan sebagai Bapak Gembala, sebagai Bapak Gembala ini adalah sekali sebulan dia datang di sini. Tapi saya yang lebih full time di sini. Ketika ada pelayanan, ada jemaat,
yang masalah di gereja, saya diam saja. Kalau sudah tertirai emosi baru kita bicara. Karena kenapa? Kalau api ketemu api, saudara, akan terjadilah kehancuran. Akan terjadilah berantem. Atau contoh lah dalam pasangan hidup lah, dalam pacaran. Ya, sama kalau egois sama egois ketemu akan berantem. Siapa korbannya tidak tahu. Semua dua-duanya korbannya jadinya. Tapi kalau contohnya lah kalau orang tua suami istri bertengkar, korbannya kan anak-anak. Ya. Kepemimpinan. Kalau saya yang pertama adalah kalau saya sih kepemimpinan itu harus punya yang namanya kesabaran. Itu dari saya. Harus punya namanya kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, tidak usah jadi pemimpin. Ya, karena kenapa? Bagaimana kita bisa merangkul anggota-anggota? Ya, seperti kita belajar dari Bapak Prabowo, dia punya kesabaran. Karena apa? Dia menjadi seorang pemimpin dan puji Tuhan, kayaknya dia akan menjadi presiden tahun ini. Kayaknya masih belum ada informasi. Jadi kalau saya sih Pak Benyamin, seorang pemimpin itu harus punya yang namanya kesabaran. Tidak punya, bukan dalam arti tidak bisa marah ya. Ya, namanya juga manusia. Semarah-marahnya itu manusia, pasti ada sabarnya. Tetapi sesabar-sabarnya itu manusia, pasti juga ada marahnya. Bukan berarti saya tidak pernah marah. Saya pernah marah juga. Nah, kalau sudah full itu kesabaran kita, ya marah semua. Akhirnya keluar unek-uneknya lah. Di situ kelihatan seorang pemimpinnya. Oh, ternyata begini. Karena kenapa kan? Itu yang kita marah itu kan mereka mencari kesalahan kita. Oh, ternyata begini. Ya, seorang pemimpin apalagi kalau sudah menjadi pendeta, menjadi seorang gembala di gereja masing-masing nantinya harus punya namanya kesabaran dan harus punya mental yang kuat. Seorang pemimpin saudara bisa stres, bisa depresi. Nah, seorang itu pemimpin itu contohnya kalau dia punya jemaat 20, ya 20 masalah dia harus hadapi. Karena kenapa? Masalah jemaat-jemaat ini berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang sangat tidak mudah. Hal luar biasa. Dan seorang pemimpin saudara kita saya kasih bahwa kalau kita memimpin suatu organisasi atau kita di gembala atau pendeta di situ, jangan harap 100% suka dengan kita. Enggak. Tapi ingat bahwa 50% mereka suka dengan kita, 50% mereka tidak suka dengan kita. Karena kenapa? Tidak semua pemimpin itu bisa menyenangkan yang dia pimpin. Tidak semua. Namanya manusia. Tidak semua. Saya juga seorang pemimpin di ING. Tidak semua saya bisa menyenangkan hati kalian semua. Tidak bisa. Mungkin saya bisa bikin kecewa, ya, patah hati atau ya begini. Tidak bisa toh. Ya jadi kalau saya Pak Benyamin, saya ulangi mungkin nanti ada ini terakhir kita adalah seorang pemimpin itu harus punya kesabaran, yang kedua adalah harus punya mental yang kuat. Itu ada dari saya, mungkin dari Kak Erna, dari Kak Rosma, dari Kak Arianus, Kak Benyamin. Apa sih seorang pemimpin itu? Ya, terima kasih. Sebagai sharing kita terakhir pada malam hari ini. Silakan, ya oke lah, saya tunjuk aja lah ya daripada Kak Rosma dulu. Ya, seorang pemimpin. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, selain kesabaran, menjadi seorang pemimpin itu juga dia harus punya rasa perhatian kepada orang-orang yang dia pimpin. Kenapa saya katakan harus ada rasa perhatian? Karena selain kesabaran itu, orang-orang yang di bawah pimpinan kita itu juga butuh perhatian. Karena saya sendiri alami bahwa orang-orang yang kita pimpin itu mereka kayak butuh perhatian. Ketika tidak diperhatikan, mereka akan abai tak abai, acuh tak acuh, dan mereka menganggap bahwa tidak diperhatikan jika
seolah-olah kayak diabaikan jika kayak biasa saja Ji, kayak hanya lewat begitu saja tanpa ada perhatian dari eh, seorang pemimpin kepada anggota-anggotanya. Nah, kalau kesabaran juga memang harus punya kesabaran yang full dalam menghadapi setiap karakter-karakter yang dimiliki oleh anggota-anggota yang ada. Jadi kesabaran, perhatian itu satu paket lah. Itu dari saya, Kak. Terima kasih Kak Rosma. Ya, dari Bang Arianus. Ya, dari Bang Arianus masih bangkit ini atau sudah tidur ini? Ya, dari Bang Arianus ada. Nggak ada bang. Oke, sudah. Oke, dari Kak Erna. Iya sama kayaknya dari saya juga langsung satu paket dengan paket Tuhan sama Karos. Oke, yang terakhir lah, Bang Benyamin. Mungkin dia kuasa serap pimpin ini. Ya, silakan Bang Benyamin. Ya, sebenarnya Bang, sampai saat ini tadi saya membahas hal itu karena kemarin di gereja kita sering-sering dengan Pak Rektor di sini. Sharing-sharing. Karena dalam gaya kepemimpinan itu kan beda-beda. Ada yang uh, otoriter, ada yang delegasi, ya kan? Dan bermacam-macam lah gaya kepemimpinan itu ya kan. Ketika di apa namanya kita memperbandingkan ya atau studi banding dengan gaya kepemimpinan Kristen yang sesungguhnya kan begitu. Yesus kan udah bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan baik hati, dan pikul aku yang kupasang karena aku yang pasang itu enak dan seterusnya gitu ya. Hanya saja ya dan dalam kepemimpinan Kristen itu kita sebagai manusia ya, selain Tuhan Yesus Kristus kita tidak bisa menuntut hal-hal yang menjadi ketetapan atau aturan ya. Kalau secara pandangan iman Kristen ya kan betul. Karena setiap kesalahan manusia ya kan yang melanggar aturan ketetapan dari kebijakan suatu organisasi institusi ya kan, itu kalau ya jangankan di luar sana lah ya secara konsep duniawi ya, tetapi ya secara konsep di STT saja ya, kalau ada yang melanggar hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, maka manusia bisa memberikan kebijakannya sesuai aturan organisasi tersebut kan begitu. Walaupun sudah ada juga yang pernah saya temukan itu teman mahasiswa ya, dia membuat kesalahan berkali-kali ya sehingga dia dikeluarkan dari sekolah itu, sedangkan dia sudah minta maaf ya. Tuhan Yesus sudah berkata ya kan, ampunilah saudaramu ya 7 kali 70 kali ya. Artinya angka sempurna 7 kali itu. Ketika ia mengaku dosanya, ketika ia meminta maaf kan begitu. Tetapi ya saya rasa manusia selain Yesus tidak ada yang mampu menjalankan itu semuanya. Karena saya rasa ya di situ intinya kalau kita sudah minta ampun ya. Nah kalau kita berbalik ke bagaimana aturan-aturan secara duniawi ya, kalau ada yang melanggar aturan bahkan kalau sudah melebihi batasnya ya kan bisa ditembak mati ya kan. Jadi kita berbalik ke perjanjian lama kan begitu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus Kristus sudah menggenapi semuanya itu ya kan. Ketika perempuan sundal mau dilempar dengan batu, mau dirajam dengan batu, tapi Yesus Kristus mengatakan siapa yang tidak berdosa di antara kalian biar dia yang melempar lebih dulu. Artinya sebagai manusia apakah kita bisa menuntut kesalahan-kesalahan yang lain? Apakah kita bisa menuntut kesalahan-kesalahan yang lain yang mengambil haknya
lewat apalah gitu ya, penyakit dari alam ini kan gitu. Nah, yang mau saya tegaskan sini ya, gaya kepemimpinan. Kalau kita berbalik ke pandangan iman Kristen juga Rasul sudah mengatakan ya kan, barang siapa yang kupasihi, kudidik dan kuhajar kan gitu ya kan. Dalam perjanjian lama juga ada di situ ya kan. Pukullah anakku dengan rotan kan gitu. Tapi ada makna yang mendalam lagi ya. Jadi gaya kepemimpinan itu ya saya rasa tidak ada yang lebih sempurna dari Yesus Kristus. Tetapi mengapa pada kenyataannya ya kan? Ya karena kalau kita mengambil pandangan secara iman kekristenan, Yesus Kristus sudah menggenapi semua itu. Sudah menggenapi karena dia sudah menutupi dengan kasihnya yang sempurna itu kan. Ya kan? Tuntutannya karena kasih, artinya tidak ada tuntutan lagi ya, kecuali manusia yang sudah memang menghujat Roh Kudus ya, menghujat Roh Kudus ya. Kalau dia menghujat anak manusia masih bisa ada ampunan, tetapi bagi yang menghujat Roh Kudus itu sendiri ya tidak ada ampunan lagi. Jadi saya rasa juga ya kan, nanti kalau tidak ada aturan-aturan di sekolah, nanti mau di lembaga manapun dengan tegas nanti ya kan, ya kita bagaimana bisa institusi, lembaga, organisasi bisa berjalan dengan baik nanti kan. Soalnya itu akan menjadi batu sandungan. Mungkin bagaimana tanggapan Bang Moli sampai di sini? Karena perlu juga ini nanti barangkali nanti kita mendirikan sebuah organisasi yang besar kan gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau apa tadi? Apa tadi Bang Benyamin? Coba ulang tadi. Kalau bagaimana? Gaya kepemimpinan yang karena beda-beda ya gaya kepemimpinan itu ya. Ada yang otoriter, ada yang lemah lembut ya, dengan kasih. Tapi kalau kita berbalik ke pandangan iman kekristenan ya memang itu ya gaya kepemimpinan itu secara Kristen sendiri ya karena kasih sehingga kita tidak bisa menuntut kesalahan-kesalahan kan gitu. Ya. Tetapi secara pandangan duniawi ya kan kita pasti menuntut kesalahan. Betul. Nah, kalau gaya kepemimpinan ya sebagai orang Kristen ya, memang betul tadi saya setuju bahwa apa tadi mengampunin 7 kali 77 kali ya memang itu angka sempurna dan tidak ada juga manusia yang bisa melakukan semuanya itu. Hanya Tuhan Yesus. Betul, saya setuju bahwa kalau gaya kepemimpinan dengan orang Kristen secara Kristen adalah memang harus dari awal adalah kasih. Ya, harus punya yang namanya kasih. Kalau tidak punya kasih, ya. Tapi saya juga lihat bahwa kalau juga pemimpin Kristen ini tidak sepenuhnya juga ada jiwa kasih. Karena kenapa? Dia manusia terbatas. Kembali kepada itu. Karena dikatakan nanti, namanya manusia. Tapi kalau kita mulai kayak kepemimpinan didasarkan dengan kasih, atau yang bisa dikatakan bahwa didasarkan dengan firman Tuhan, atau saya firman Tuhan, ya pasti ya mungkin tidak 100% dia melakukan hal demikian. Apalagi orang Kristen ini menjadi pemimpin yang pertama yang ditekankan adalah firman Tuhan, itu harus punya kekudusan. Itu. Ya, seorang pemimpin harus punya namanya kekudusan. Ya, apakah saya kudus? Belum tentu juga kudus karena setiap hari kita buat dosa ini. Tanpa disengaja maupun disengaja. Betul toh? Baik dalam pikiran kita, dari perkataan kita, perbuatan kita. Meskipun kita mengatakan bahwa itu dosa kecil, tapi di mata Tuhan dosa kecil atau dosa besar sama saja di matanya. Jadi satu hal yang saya tekankan bahwa kita sebagai pemimpin dalam arti orang Kristen harus punya jiwa, harus punya kekudusan. Itu yang kita harus jaga. Harus punya kekudusan, harus punya kasih, harus punya namanya kekudusan. Dan kita memimpin seperti cara Tuhan Yesus. Dan tidak mudah untuk menjalankan itu kalau kita ikuti cara Tuhan Yesus memimpin atau cara Rasul Paulus. Ya, siapa kita lihat dalam tokoh Alkitab yang memimpin, ya, dan tidak semua kita melakukan hal demikian. Saya ada sebagai pemimpin, saya bilang bahwa tidak semua saya lakukan hal demikian sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi ini menjaga yang namanya kekudusan.
tidak 100% kita bisa jaga. Kenapa? Manusia sering jatuh di dalam dosa. Ya itu sih dari saya Bang. Bang Benyamin harus punya namanya kekudusan gaya. Harus hidup kudus, baik dari pikirannya, baik dari perkataannya, baik dari perbuatan. Itu harus saya. Luar biasa Bang ya. Soalnya ada beberapa teman mahasiswa juga senior-senior, para dosen memang sejalan dengan mengenai tuntutan kasih itu. Karena Yesus sudah menggenapinya dengan sempurna. Ya, saya salut lah. Saya punya iman kekristenan yang begitu besar kasihnya itu. Luar biasa. Makasih Bang. Wah. Oke, terima kasih Bang Benyamin ya tentang kepemimpinan ya. Mungkin nanti Kak Erna jadi akan nanti pemimpin mungkin persekutuan wanita atau nanti pemuda. Amin. Ya, harus punya namanya kekudusan ya. Harus punya kasih ya. Harus kasih itu kan memberi. Ya, oke, ada satu personil yang personil. Ya, ada satu jiwa ini yang gabung. Bang Arwan Waruwo. Halo Bang Arwan Waruwo. Dia ada kan? Bang Arwan Waruwo. Oh. Shalom Arwan. Halo, salam Bang Arwan. Salam kakak. Ya, kita ini sharing tentang Maaf adek ya, tadi ya. lupa. Kenapa lupa apa lagi? Lupa sampaikan kabar atau apa? Kirim link. Biasa ya, namanya manusia yang lupa ya. Oke, Bang Arwan, kami ini lagi bahas kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu ada yang mengatakan bahwa harus punya kesabaran, ada kasih, dan satu hal yang harus kita terapkan adalah pentingnya sekali kekudusan dalam hidup kepemimpinan. Ya. Menurut Bang Arwan, bagaimana sih pandangan Bang Arwan tentang pemimpin atau kepemimpinan dalam arti orang Kristen? Ya. Bang Arwan, bagaimana tanggapan Bang Arwan tentang kepemimpinan? Bentar ya Bang, sebentar lagi. Oke, sudah menunggu. Siapa tahu ada berbeda dari kita toh untuk menambah wawasan kita saja pada malam hari ini tentang kepemimpinan. Dan saya juga ingat ini Bang ya. Karena ini ya sambil Bang Arwan juga mempersiapkan. Ya. Okay. Karena saya pikir kan kita ini udah sepantasnya lah ya nanti kita sudah membentuk keluarga nanti kan begitu ya ke depan ya. Ya kalau Tuhan izinkan nanti ke depan kita belum tahu ya. Pak Erna lah ya. Nanti mungkin Bang Moli lebih dulu dari. Amin, amin. Karena ya di dalam keluarga saya juga saya bisa ambil contoh ya. Bahkan sampai sekarang ini ya kadang-kadang ya saya terus terang sampaikan ke bapak saya kalau orang tua saya sih memang kalau saya ini lahir dari keluarga yang ya sederhana, tapi sejak orang tua saya, bapak saya sudah ada apa namanya, ada istilahnya kalau orang dunia bilang ya saya terlalu percaya kata itu sudah kena ini apa istilahnya ini guna-guna gitu, jadi biar dalam keluarga itu apa namanya yang awalnya nih rukun ya sudah dikenal dalam sebuah kampung itu, sebuah desa itu orang yang sangat rukun lah, bahkan ya orang berhasil itu ya. Tapi sejak 1997 saya lahir di situ, jadi ada banyak orang yang iri, jadi begitulah ada ini ya seperti diguna-guna gitu. Akhirnya pecah nanti pendapatnya tidak sama lagi dengan mama saya. Akhirnya kepemimpinannya tadi ya seperti kasih sudah mulai hilang karena ya kepemimpinan kan bisa dalam keluarga, di dalam kelompok atau dua atau satu dua orang atau lebih ya gitu ya. Memimpin
dalam keluarga ya. Jadi saya ingat ya, kadang-kadang saya kasih firman Tuhan juga ke bapak saya. Pak, nggak boleh loh Pak, orang tua itu memang anak menghormati orang tua ya. Apapun alasannya, tidak ada alasan bagi anak untuk tidak menghormati orang tuanya. Yang bengis sekalipun ya kita tetap menghormati pemimpin kita. Bisa jadi orang tua kita dua kali menghormatinya dua kali lipat gitu ya. Tapi dengan cara lemah lembut saya menyampaikan karena Pak, harusnya begini loh Pak, nggak boleh loh Pak minum-minum itu, mabuk-mabuk gitu ya, tidak boleh loh Pak. Tapi kadang dia baik juga, dia tanggapi ya. Di situ saya mulai, waduh, kalau ke depan nanti ya jangan sampai begitu lagi dah, jangan terjadi dalam pribadi saya nanti itu ya, cukup di keluarga saya saja itu. Ya, memang ya harus perlu kesabaran semuanya. Kadang-kadang tanggapan dari mama saya gitu ya kan, jadi dia keras gitu, dia ya, padahal dia udah disampaikan ya, kasihilah istrimu, sayangilah istrimu, ya kan, kasihilah anak-anakmu, jangan membuat hati anak-anakmu jadi sakit hati, jadi anak nanti bisa memberontak, bisa melawan nanti. Jadi saya ingat juga itu, dan memang sangat penting ini untuk menjadi pemimpin ini, mulai dari keluarga, dari manapun kelompok kita gabung. Benar Bang Moli tadi, tanggapan dari Bang Moli, saya ada uh, pendapat malam hari ini yang membuat terinspirasi kembali lagi. Memang harus perlu kesabaran juga ya, dalam menangani semua itu ya, penguasaan diri itu memang lebih utama. Ya sekian Bang, mungkin itu menjadi bahan juga nanti buat Bang. Oke Bang, terima kasih. Ya ini bahan nanti yang membuat keluarga baru ya. Ya memang harus jadi pemimpin dalam keluarga. Ya harus butuh penguasaan diri. Ya mungkin dari Bang Arwan sudah siap. Kita kasih waktu. Ya silakan. Kayaknya di tempat itu ribut Pak Ketua. Oke lah, jangan juga kita paksa lah, kalau tidak bisa ya apa-apa. Kayaknya ya. Kayaknya. Bagaimana Bang Arwan, sudah? Jika tasuf sekali buah. Nah, lu ya ada sana sibuk. Kayaknya sibuk sih begitu. Kayaknya Bang Arwan itu segudang ilmu itu biasanya. Iya. Kalau kita sharing-sharing itu mantap lah. Menambah wawasan saja malam ini tentang kepemimpinan. Ya, Bang Arwan ada? Mungkin untuk minggu depan sama Bang Arwan. Oh, dia dulu apa ya? Dia dulu dalami ya. Pemimpin supaya kita, oh ini ternyata ada wawasan baru dari seorang pemimpin. Kalau Nah, sesekali juga nanti apa namanya, ada kegiatan kayak gitu untuk ini gitu, biar jadi ya saling maksudnya berpendapat, berbagi ke teman-teman. seminar begitu? Iya betul. Iya. Iya sih, boleh juga begitu. Kita harus undang dari luar lah, seorang hamba Tuhan yang sudah pengalaman pemimpin, kita harus undang itu. Iya, ini juga Karosma sudah ada itu. Maksudnya gimana ya, maksudnya ya sudah lebih atas dari kita lah begitu. Oke, Pak Ketua. Maksudnya pendeta-pendeta yang ya berhasil bukan secara duniawi ya, tapi berhasil dalam pelayanan, seorang pemimpin begitu, dari karismatik dan BNKP lah. Itu seorang pemimpin. Jangan pemimpin bisa juga pacaran, bisa juga nanti. Iya. Mungkin ada topik lain dari Kak Erna juga. Ya. On cam Karos. Ya mungkin ada dari Kak Erna lah supaya bisa tahu, ada hikmahnya Tuhan kasih seorang pemimpin begini. Begitu. Oh, haleluya. Di Perjanjian Baru Rasul Paulus sudah pernah mengatakan juga ya, seorang wanita ya
Ya, mungkin ya, sangat ya. dibatasi untuk menjadi pemimpin. Tapi di perjanjian lama ada contoh juga Esther itu ya, Ya, menjadi pemimpin. Memang ini Bang Benyamin. Memang sekarang loh ada itu gereja sekarang yang melarang wanita khotbah. Ada gereja, nggak tahu gereja mana itu. Sempat viral pernah Pak Pendeta Mel atau tanggapi. ada. Gereja, nggak tahu gereja apa namanya. Nggak tahu gereja apa namanya itu. Yang melarang wanita untuk menjadi pemimpin atau khotbah di gereja tersebut. Nggak tahu gereja apa namanya. Dilarang. Apa Bang? Dilarang? Dilarangnya gimana? Dilarang khotbah sama jadi pemimpin di gereja tersebut. Nggak tahu gereja mana. Kalau di kami sih di gereja baptis, pakainya mahasiswa yang perempuan tamatan teologi. Tapi saya melihat dari sekarang, dari banyak angkatan yang lalu, nggak ada yang menetap jadi gembala. Dan nggak tahu bagaimana nasib mereka itu. Jadi yang kesimpulannya yang saya dengar dari perempuan-perempuan yang sudah mengambil komitmen, saya mau menjadi anak teologi, ini perempuan, untuk pergi ke luar negeri atau memulayani di mana. Tapi kalau di kami itu dilarang kalau perempuan itu menjadi gembala tetap gitu. Kalau di kami ya dilarang. Itu sih kalau kami Maksudnya pasti ada itu alasannya. Itu apa alasannya? Maksudnya apakah dasar Alkitab atau dari aturan gereja? Kan ini kan ada dua ini, ada dasar Alkitab, ada juga aturan gereja. Begitu. justru yang paling banyak berhasil itu kalau menurut saya perempuan ya. Kalau saya melihat kepemimpinannya paling kuat kalau menurut saya. Memang kalau perempuan ini kuat ya dalam pelayanan latihan berdoa atau Kebanyakan Iya. juga di gereja kalau beribadah itu kan Dan perempuan yang yang paling ngajak. kuat itu perempuan, dan yang sering terlibat juga itu perempuan. ya memang. Cobalah kalau kita ibadah juga memang perempuan sih yang paling banyak kalau ibadah ya. Tapi pada malam hari ini kayaknya cuma karena Cuma 2 orang perempuan. Ya Ay, memang ada jangan gereja itu. Ada gereja mungkin satu gereja ini ya, gereja apa namanya itu ya, gereja situ Bang Arianus. Ya oke, kita dengarkan dulu dari Bang Aron. Ini sudah siap ini. Oke, nanti kita Lalu lanjut dari tadi. ya. Oke, silakan Bang Arwan. Kami sudah menunggu, sudah menanti lebih lama. Mana tadi? Tadi. Ya, maksudnya bagaimana tanggapan Bang Arwan Waruhu tentang seorang kepemimpinan menurut versi orang Kristen? Baik. Ya, kalau misalnya dalam kepemimpinan itu memang ya yang pertama itu memang takut akan Tuhan. Karena pemimpin itu kalau misalnya tidak takut akan Tuhan, otomatis segala sesuatu itu bukanlah bersumber dengan keinginan Tuhan. Karena zaman sekarang itu memang banyak yang sudah menyimpang ya dari jalannya Tuhan. Dengan kepuasan dunia ini, saya pikir kalau kita ingin pemimpin yang benar-benar dikatakan pemimpin yang sejati, kita harus berpatokan pada firman Tuhan. Karena di luar itulah bukan sesuatu pemimpin yang sejati. Kalau dikatakan zaman sekarang itu pemimpin yang abal-abal, gitu. Makanya mungkin saya melihat ya bahkan di seluruh dunia ini sedikit orang yang benar-benar memang pemimpin yang benar-benar yang menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Maka ya pada intinya memang itulah pokoknya kita harus bersumber pada firman Tuhan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Arwan. Ya, itu ya kita dengar, seorang pemimpin harus takut akan Tuhan karena segala apapun nanti keputusannya itu bukan bersumber dari Tuhan.
Tapi kalau kita takut akan Tuhan, segala keputusan kita, segala rencana kita harus seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita harus meminta hikmah daripada Tuhan. Gitu. Ya, terima kasih Bang Arwan Waruhu. Itu Bang Benyamin. Menurut Bang Arwan Waruhu bahwa kita harus takut akan Tuhan. Bang Arwan. Ya sedikit tadi mungkin tadi Bang Moli menanyakan mengenai alasan mengapa ya wanita Iya. itu ya wanita itu soalnya ini nyangkut juga ya, masih ngambang ya menurut saya. Itu di kalau nggak salah di 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Kita bisa membaca di situ larangan seorang wanita atau perempuan menjadi pemimpin di suatu gereja atau menjadi gembala ya. Kalau kita berbalik pada konteks ayat Alkitabnya itu ya menurut sejarahnya saya udah baca sejarahnya ya. Jadi pada saat itu Rasul Paulus di penjara. Jadi para nabi-nabi palsu ini apa namanya sangat mudah untuk memprovokasi ya jemaat ya di Korintus pada saat itu. Ya terutama para perempuan itu ya. Jadi sangat mudah terprovokasi oleh situasi ya. Jadi ya kalau pria itu kan pastinya ya apapun yang menjadi bahan atau apa namanya pengaruh-pengaruh dari mana saja itu pasti mengandalkan pikirannya, logikanya ya. Tetapi wanita lebih apa namanya mengandalkan hati kan begitu. Jadi ya bisa saja lewat kata-kata hatinya sudah terkena. Ya di mana juga Hawa pada saat itu di Taman Eden ya. Di Taman Eden itu ya dia yang sangat mudah terpengaruh apabila ada ajaran-ajaran yang keliru kemungkinan begitu ya. Jadi Rasul Paulus menegaskan pada saat itu supaya perempuan-perempuan jangan menjadi pemimpin dulu di gereja pada saat itu, pada zamannya Rasul Paulus ya. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ini ya bukan berarti ya tidak boleh ya, tapi saya hanya bergantung pada konteks pada zaman itu ya. Karena Rasul Paulus pada keadaannya pada saat itu dia di penjara, jadi sehingga dia takut kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dipengaruhi oleh banyak nabi-nabi palsu, ya pengajar-pengajar palsu. Karena ya pada dasarnya memang wanita ya bisa ya kalau kita lihat juga ya bagaimana ya sikap kepemimpinan Megawati ya kan walaupun dia sudah menjadi ketua yang sangat terkenal punya partai yang sangat besar di Indonesia ini ya kan yang sangat disegani ditakuti tetapi ya dalam sekejap juga dia bisa goncang bagaimana dia kesombongannya ya kan dia merendahkan Jokowi ya kan karena sikap sebagai pemimpin itu memang harus bijaksana ya apa namanya memang harus banyak pertimbangan kan begitu tapi kalau dibandingkan dengan pria ya memang ada pertimbangan secara pikiran sih mungkin sampai di situ dulu ya saya tidak terlalu mendalam ke sana ya seperti itulah singkat jawab apa namanya pendapat dari saya Bang Moli. Ya alasan yang mungkin Bang Moli lebih tahu, tapi ini hanya sebagai pendapat saya. Ya, oke, terima kasih Bang Benyamin. Ya itu apa ya, apa namanya itu hanya ada apa tadi itu di jemaat tersebut, ya hanya di jemaat tersebut ada suatu pergeseran lah ya atau namanya itu tidak diizinkan wanita untuk memimpin ya atau suatu ibadah atau menjadi pemimpin di sebuah gereja tidak diizinkan pada saat itu. Tapi bagi kita sebagai anak-anak muda sekarang itu baik itu perempuan atau laki-laki bisa memimpin saja. Sekarang itu ada yang bisa jadi gembala gitu karena perempuan itu memang kuat loh. Laki-laki itu lemah sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dalam penciptaan lah ya, masuk ke penciptaan lagi habis pemimpin, masuk ke penciptaan. Tidak habis-habis kayaknya ini sharing-sharing. Aduh, ya kita harus akui sebagai laki-laki wanita itu kuat. Wanita itu kuat. Cobalah ibu kita lah ya. Nah, cobalah ibu kita dalam memasak. Dia gendong anak satu. Di kakinya dia pel. Sambil masak itu. Coba kalau laki-laki bisa begitu atau tidak? Tidak.
Nah, contohnya lah, aku menciptakan seorang penolong baginya. Berarti kenapa penolong? Berarti laki-laki ini lemah. Makanya laki-laki ini butuh pertolongan, yaitu perempuan. Bukan berarti kita merendahkan diri. Memang betul, kita begitu. Seorang penolong. Berarti laki-laki wanita ini adalah kuat dari tulang. Nah, tulang itu kan kuat dari tulang laki-laki, dari laki-laki. Jadi mereka ini tulang, berarti mereka ini kuat, saudara. Jadi wanita itu bisa jadi pemimpinnya. Lalu kita bahas penciptaan lah. Kapan-kapan nanti ini panjang ini sudah mau mulai malam. Nanti kapan-kapan nanti kita bahas tentang penciptaan, tentang Tritunggal, tentang keselamatan, tentang dosa. Kita nanti bahas nanti lah. Akan ada nanti waktunya. Kita bahas satu persatu nantinya supaya menambah wawasan kita. Jangan khotbah teruslah kita dengarkan, itu khotbah kan di hari ini kita dengarkan. Kalau sharing kali ini kan tidak ini bagaimana pendapat Kak Erna tentang keselamatan. Mbak Benyamin kan beda-beda. Saya juga punya prinsip yang lain, Mbak Benyamin punya prinsip yang lain, Kak Rosma punya prinsip yang lain. Tapi jangan didebatkan. Nah, itu pemikiran dia. Yang penting adalah pemahamannya adalah seturut dengan Alkitab, sesuai dengan tafsiran bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu salah tidak boleh. Saya maunya tidak mau debat, tapi maunya diskusi. Kalau ada yang salah, kita luruskan. Nah, contohnya ada salah Karosma, seharusnya begini Karosma. Nah, dalam ini ya dia mau supaya dia tidak sakit hati, supaya dia tidak sakit. Maksudnya iya, berarti dia diterima, welcome, begitu. Supaya grup kita ini welcome dan kita saling menyudutkan lah. Nah, ini salah. Ini contohnya kalau saya juga punya salah dalam khotbah atau dalam sharing, tegur saja. Nah, berarti engkau tegur saya karena engkau sayang sama saya. Ada kasih. Ada kasih. Karena tidak semua itu khotbah itu ya selalu benar, saudara. Nah, kalau ada khotbah saya, Bang Moli tadi khotbah begini, tapi saya lihat ada yang salah. Ya kita diskusi. Itu namanya engkau mengasihi saya. Tetapi kalau membiarkan, siap-siaplah. Saya mau katakan, kalau saya salah khotbah, tetapi contohnya Kak Erna tahu saya tahu dia tahu tadi Pak Ketua tadi salah khotbah, saya harus tegur dia ini. Tapi karena saya sebagai status ketua, dia takut. Jangan takut. Kalau Kak Erna takut, siap-siaplah kita sedang beli tiket ke neraka. Nah, itu saya bilang. Ya, tegur saja. Tegur saja. Jangan maksudnya dia ketua. Kita kan sama-sama, hanya beda jabatan saja. Begitu loh. Ya, Bang Benyamin bisa tegur saya? Bisa. Kalau ada yang saya salah, mungkin Bang Benyamin lebih banyak pengalaman daripada saya. Bisa saja. Karena saya juga terbatas, saudara. Ya, atau darah pemimpin, atau yang saya kirim renungan itu di grup, atau ada yang salah. Tegur saja, tidak masalah. Karena engkau mengasihi saya. Tapi saya tidak marah. Saya lebih bersyukur pun, berarti ada yang saya sama saya. Tapi kalau tidak tegur saya terus menyampaikan ini hal-hal yang salah, ingatlah kita sedang beli tiket ke neraka. Ya, kita sedang beli tiket ke neraka. Hati-hati itu. Tegur saja, tidak masalah. Seorang pemimpin bisa ditegur gak? Bisa. Tetapi secara baik. Kalau secara tidak baik, nanti emosi ya, emosi. Oh, terjadi apalagi ini aku tuh, apalagi anak-anak muda ini, darah merah, darah muda, darah. Sebab emosi, gue sih namanya anak muda. aku draw. Ya, mungkin itu saja kita sharing kepada malam hari ini. Mungkin itu sudah cukup lah ya. Karena kita beda waktu, di sini sudah jam berapa, ini sudah 11, mungkin di sana jam 10. Ya, mantap Bang Benyamin teman. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kita akhiri dengan doa. Dan minggu depan lagi kalau ada waktu, kalau tidak ada yang khotbah hari Minggu, kita akan sharing firman Tuhan seperti begini. Ya, tentang sharing tentang topik yang lain lah. Ya ringan-ringan saja, karena contohnya ada di sini orang yang bukan teologi, dia masuk apa ini ringan-ringan saja, sehari-hari saja. Nanti contohnya atau Tritunggal. Kalau Tritunggal ini kalau dibahas kan tidak akan selesai ini, karena banyak sekali. Atau contohnya lah, mana yang paling benar, baptis Islam
atau baptis percik. Nah, itu bisa dianggap loh itu. Nah, tapi kan contohnya ini ya, baptis percik atau baptis selam. Ada dua tokoh ini yang hadir dari gereja suku, maaf, dari BNKP, dari gereja karismatik. Nah, gereja suku kan baptis percik. Nah, kalau ada gereja suku karismatik saling mempertahankan ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Nah, apa yang terjadi? Kekacauan, kan? tapi tapi itu kan hanya cara. Nah, bisa dari kita kapan-kapan kita bahas nanti itu loh. Saya nanti akan kasih tema itu. Mana yang paling benar, baptis percik atau baptis selam? Nah, begitu. Nah, kita bahas nanti itu. Mana sih yang paling benar? Karena itu kan sekarang kan diperdebatkan itu. Sampai sekarang ini. Tapi kalau saya, bukan soal baptisnya. Tapi kalau saya adalah soal perubahan orang itu. Berubah atau tidak. Itu aja. Untuk apa dibaptis dalam Bapak. Tapi begitu saja kalau kuahnya tidak berubah. Untuk apa? Nah, kalau saya sekali lagi bahwa bukan soal baptis yang percik atau selam atau baptis apa namanya itu di gereja mana itu balai keselamatan kan itu kan mereka itu bendera. Nah, bendera itu bukan soal itu tapi soal perubahan orang itu. Kalau saya tidak menyerahkan baptis selam lebih benar, baptis percik lebih benar, saya tidak menyerahkan begitu. Tapi saya mengatakan bahwa bagaimana perubahan orang yang baptis, berubah atau tidak, itu yang harus di ini. Apakah baptis membawa keselamatan? Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Tapi ada yang mengatakan juga satu paket. Nah, begitu kan? Nah, bagaimana menurut Paul? Itu nanti kita bahas nanti ke depannya. Saya percaya teman-teman semua kita sama-sama belajar. Karena belajar itu tidak pernah ada batasnya. Kalau kita berhenti belajar, kita akan bodoh. Bodoh dan dibodoh-bodohkan, dibego-begokan. Tapi belajar sampai tua. Karena tidak ada pensiun kita untuk belajar. Belajar dari hari ini sampai masa tua kita belajar. Karena kenapa? Zaman sekarang sudah mulai berkembang. Ya, tadi tidak pernah kita berhenti untuk belajar segala sesuatu. Jangan juga firman Tuhan terusnya kita belajar. Tapi kita juga belajar ke hal-hal yang lain. Oke, itu aja sharing kita pada malam hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya minta Bang Arianus Tafonae tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Apa kamu ada yang mau didoakan gitu? Ya, Langsung aja. teman-teman ada yang didoakan dari Kak Rosma, dari Kak Erna, Kak Nyamik, Bang Ron, silakan. Sampaikan sama Bang Arianus. Enggak ada ya? Ya, tidak ada kayaknya, Bang. Oke, silakan. Oke, langsung kita doa ya. Yuk, mari kita tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Di mana kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama sharing. Bahkan juga banyak hal-hal yang boleh kami bahas dan dapat hikmah ini Tuhan dapat kami diberi hikmah dan bahkan wawasan yang lebih luas untuk terus mendalami setiap benar firman Tuhan. Kami juga bersyukur oleh firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bahkan juga berpegang tetap kepada firman Tuhan, tidak hanya dengan batas-batasan atau hanya waktu-waktu atau di waktu momen-momen, tetapi kami percaya ke dalam tangan Tuhan dari semua kelemahan-kelemahan kami, dan kami percaya ke dalam tangan Tuhan bahwa Tuhan akan menguasai kami, dan biarlah semuanya kehendak Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami, sebab di luar pimpinan Tuhan maka hidup kami tidak akan benar, maka hidup kami hidup di dalam dosa. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dan kami mohon kuasa Tuhan, biarlah persekutuan kami pada malam hari ini dapat membawa kami semakin teguh bahkan dalam iman, bahkan juga teman-teman yang belum hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan selalu menyertai, bahkan juga Tuhan selalu melindungi, sehingga nanti di minggu depan boleh bersama-sama datang kembali bersama kami untuk boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kegiatan kami, bahkan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan terus menolong, bahkan juga
apapun yang menjadi pekerjaan, bahkan juga pelayanan ataupun studi kuliah yang sedang bekerja, Tuhan yang senantiasa memberkati, bahkan juga setiap masa depan dan harapan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami terus serahkan, sebab hanya Tuhan yang menjadi andalan kami, satu-satunya yang menjadi harapan kami. Tidak ada lainnya, tidak ada hal-hal lain yang boleh kami andalkan Tuhan selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Arianus.